Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bab 1 di semester 2, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat dulu kompetensi dasar untuk bab ini apa saja sih. Nah, ini. Untuk pengetahuannya, kalian diminta menjelaskan limit fungsi aljabar, baik berupa fungsi polinom maupun fungsi rasional, secara intuitif dengan sifat-sifat serta menentukan eksistensinya. Sedangkan secara keterampilan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kalau yang sudah lihat modul, mungkin kalian juga sudah baca. Nah, ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari tentang limit fungsi itu. Yang pertama adalah pengertiannya, kemudian sifat-sifat limit itu apa saja, kemudian penyelesaian dari sebuah limit fungsi aljabar. Di peta konsep ini diperlihatkan ada 3 cara penyelesaian untuk fungsi aljabar. Yang pertama adalah penyelesaian dengan cara substitusi, kemudian menyelesaikan dengan cara memfaktorkan, dan menyelesaikan dengan cara akar sekawan. Nah, pada kondisi apa sih kita menyelesaikan dengan cara-cara ini? Nanti kita akan kupas lebih jelas ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pengertian limit. Apa sih limit itu? Nah, pengertian limit adalah suatu limit dengan pendekatan X menuju A dapat ditulis dengan lim fx, X tanda panah A. Hasilnya A besar misalkan. Nah, limit fungsi itu terdefinisi jika limit kiri sama dengan limit kanan. Apa maksudnya limit kiri sama dengan limit kanan? Jadi, ketika limit kiri sama dengan limit kanan mendekati suatu nilai, suatu angka, maka nilai limitnya ada. Jadi kita melakukan pendekatan dari sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Kalau misalkan dari kiri ke kanan ternyata ujung-ujungnya mendekati sesuatu, nah berarti itulah sesuatu itu adalah nilai limitnya. Kalau kalian belum terang benderang, nah kita ambil contoh ya di sini. Misalkan ini sebagai contoh untuk memperjelas, kita punya limit X mendekati 1, misalkan untuk X pangkat 3 min 1 per X min 1. Ini kalau misalkan kita selesaikan langsung, X menuju 1, itu jawabannya udah jelas, 1 pangkat 3 min 1 per 1 min 1, 1 pangkat 3, 1 kan ya, 1 dikurangi 1, 0, ini per 0. Nah, 0 per 0 nilainya berapa? Tidak 1 ya, karena bilangan dibagi 0 kita tak tentu. Maka ini dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Sehingga perlu dilakukan pendekatan limit. Pendekatannya seperti apa? Nah, pendekatannya kita harus ambil. Nah, ini adalah sebuah pendekatan, kayak mungkin kurang besar ya. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang bisa dilakukan untuk ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri bukan ruas kiri, arah kiri dan arah kanan. Jadi nanti kalian sebetulnya bisa buatkan tabel ya. Ini tabelnya ke bawah. Kalau enggak, kalian bisa buatkan tabelnya ke samping. Caranya bagaimana? Kalau di Quadrat, ini caranya begini. Jadi ada fungsinya, kemudian sebelah kiri sebelah kanan. Nah, tadi ini adalah yang mendekati ya. Yang mendekatinya anggaplah love gitu ya. Ini yang mendekati 1 itu berarti kalau ke sebelah kanan mungkin jadinya 1,001, kemudian 1,01, 1,1, 1,25.
Sedangkan ke sebelah kiri yang mendekatinya pasti 0,999. Kemudian 0,99, 0,9 dan seterusnya. Ini juga sama dan seterusnya. Karena limitnya mendekati 1, berarti kita cek angka-angka di sini. Kalau dari hasil perhitungan ini kan isinya 3,003. Yang di sini isinya adalah 2,997. Nah, di antara 2,997 dengan 3,003 itu mendekati siapa sih? Ini kedua angka ini kalau dibulatkan mengarah mendekati ke angka 3 ya. Iya, sehingga si limit X mendekati 1 untuk X pangkat 3 min 1 per X min 1 itu hasilnya adalah 3. Dari mana? Dari pendekatan tabel ini. Tuh. Secara konsep atau definisi seperti ini. Kalau misalkan bingung ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Lalu ada sifat-sifat ya tadi, bahwa sifat-sifat limit itu yang pertama, kalau ada limit K untuk X mendekati A, jadi ini adalah artinya limit limit konstanta ya. Kita ambil contoh misalkan limit X mendekati 2 untuk 7, isinya berapa? Ya 7. Karena kan yang dianggapnya K-nya, mendekatinya nggak di ini. Sedangkan kalau ada limit X mendekati A untuk X, ini contohnya limit X mendekati 2 untuk X, jawabannya berapa? Ya 2, cukup ganti X-nya dengan angka 2. Lalu yang ketiga, bahwa kalau ada limit perkalian, kalinya bisa taruh di depan ya. Kalau penjumlahan, ya dijumlahkan satu-satu, dipecah. Perkalian dikalikan satu-satu, dipecah. Kalau ini sebetulnya hampir sama dengan sifat pada fungsi ya. Fungsi biasa aja ya. Ini mirip-mirip seperti itu. Jadi sebetulnya nggak masalah untuk sifat-sifatnya. Oke, setelah ini nanti kita bahas tentang bagaimana cara menyelesaikan limit. Tapi videonya selesai sampai sini dulu ya.